Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anggiati Masya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Rungu dan Wicara, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 observasi tunarungu akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap 2 anak tunarungu yang ada di SLB Negeri Branjangan, yaitu Marsha dengan Dias. Kami dengan kelompok 1 beranggotakan Vivi Makfiroh, Delia Diamanta, Wildan Dwi Nafian, Aki Dahla Antika Pasha, Kibela Sabika Naura, Miftahul Jannah, Vera Rizky Febrianti, Siti Nurfadila, dan juga Hendra Lianto. Baik, untuk hasil observasi kita yang pertama akan dijelaskan oleh Vivi Makfiroh. Waktu dan tempat kegiatan. Acara kegiatan observasi terhadap teman tuli ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Acara kegiatan observasi terhadap teman tuli ini dilaksanakan di tempat SLB Negeri Branjangan, tepatnya Jalan Branjangan, Semenggu, Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang profil narasumber saat kita melakukan observasi. Yang pertama yaitu Umi Farida. Dia adalah wali kelas atau pembimbing dari Marsha dan Dias. Dan yang kedua adalah Dias. Dia anak laki-laki berumur 10 tahun dan dia memiliki ketunaan pada tunarungu dan bicaranya. Dan yang ketiga adalah Marsha. Marsha seorang anak perempuan yang berusia 16 tahun dan dia memiliki hambatan dalam rungu, bicara, dan netra. Namun Marsha dalam kenetraannya dia termasuk low vision, atau bisa dibilang dia masih bisa melihat dalam jarak terdekat yaitu 5 cm. Dias adalah anak yang sangat ceria dan sangat menghargai orang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya saja, ketika kelompok kami memberikannya sebuah reward atau sebuah hadiah, dia sangat antusias untuk menerimanya, dan juga ketika kita mengajaknya dia berfoto, dia sangat bersemangat sampai berfoto berkali-kali. Dias merupakan siswa anak tunarungu di sekolah luar biasa negeri Branjangan. Dia tidak suka menggunakan terlalu banyak bahasa isyarat ataupun dengan oral. Jadi ketika kita sedang mengobrol dengan Dias, kita harus menulisnya di kertas, baru dia memahami apa yang ingin kita sampaikan. Lalu Dias di sekolah juga mengikuti ekstrakurikuler yaitu kerajinan. Di saat kelompok kami mengajarkannya membuat perahu dari kertas, dia dengan sangat cepat memahami bagaimana cara membuat kapal dari kertas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mental Dias. Nah, Dias ini memang sedari kecil memang mentalnya sudah terbentuk karena memang dari kecil memang dia itu sudah menerima pembulian dari teman-temannya. Nah, dulu itu dia di asrama dan di sekolah itu mendapatkan pembulian dari teman-temannya, dan pembulian itu ke dalam aspek kekerasan gitu, bukan hanya sekedar omongan yang mungkin kalau memang kalau sekedar omongan seorang anak tidak akan bisa setrauma itu, tapi si Dias ini menerima pembulian tidak hanya omongan, dia juga menerima pembulian semacam kekerasan. Jadi dia itu seperti dipukul, dan dia itu sampai sampai dia itu dipukul sampai
kepalanya itu terbentur dan dia itu mengalami sakit di bagian kepala begitu, sehingga dia itu pindah ke SDLB Negeri Branjangan. Dan di sana itu awalnya dia karena setraumanya dia dari sekolah sebelumnya, jadi ia itu di sana susah diatur, dan dia itu sering bertengkar dengan teman-temannya karena ya memang begitu, dia itu dari kecil memang sudah menerima pembulian, jadinya itu dia dari mentalnya saja itu sudah kuat atau terbentuk, dirinya dia itu sering melawan gurunya, dan dia bahkan tidak mau disuruh duduk atau mendengarkan gurunya saat berbicara. Namun lama kelamaan dengan kesabaran gurunya yang mengajar dia, dia bisa belajar seperti anak-anak yang lainnya. Nah, Dias ini adalah salah satu siswa di SLB Branjangan yang dia adalah seorang anak penyandang disabilitas tunarungu atau teman tuli. Nah, banyak sekali kisah yang telah dilewati oleh si Dias ini. Ada pula cerita mengharukan dari sosok si Dias, yaitu mengenai kedua orang tuanya. Jadi, menurut cerita dari gurunya Dias ini sempat dibuang oleh kedua orang tuanya. Menurut cerita dari gurunya, kenapa kedua orang tuanya ini membuang Dias? Ya, karena orang tua Dias ini tidak dapat menerima dengan keadaan dia sekarang ini. Selain itu juga ternyata Dias dibuang di sungai waktu itu, dan ditemukan dengan keadaan yang bisa dibilang sudah lemah, sudah tidak berdaya, dan hampir kehilangan nyawanya. Alhamdulillahnya si Dias ditemukan oleh warga setempat dan dibawa pulang kembali oleh kakeknya Dias. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Marsha. Marsha adalah gadis yang berusia 16 tahun yang memiliki kebutuhan khusus ganda, yaitu tunanetra dan juga tunarungu. Marsha dengan keterbatasannya yang seperti itu sangat diterima baik oleh orang tuanya. Orang tua Marsha bisa dibilang berasal dari orang tua yang berada. Terbukti saja orang tua Marsha mampu memenuhi semua kebutuhan Marsha saat di sekolah maupun di rumah. Dan bukti yang paling menonjol yaitu Marsha adalah anak tunanetra total, dan orang tuanya berusaha untuk mengoperasi mata Marsha sehingga Marsha tidak tunanetra total lagi, melainkan hanya low vision. Marsha ini memiliki dua jenis ketunaan, yaitu tunarungu serta wicara, dan hambatan penglihatan dengan jenis low vision. Awalnya, Marsha mengalami hambatan penglihatan total, namun orang tua Marsha melakukan operasi pada Marsha sehingga menjadi low vision. Marsha perlu orientasi mobilitas karena dia memiliki hambatan penglihatan. Dan untuk hambatan pendengaran, dia menggunakan alat bantu dengar untuk bisa mendengar walaupun sedikit-sedikit. Menurut guru pembimbing Marsha, ibu Marsha ketika hamil mungkin saja mengalami sakit atau penyakit seperti terkena rubella dan kekurangan gizi juga. Jadi kesimpulan dari materi yang dijelaskan teman-teman kelompok 1 ialah anak tunarungu memiliki kebutuhan yang berbeda meskipun sama-sama penyandang tunarungunya. Buktinya saja Marsha dan Dias. Mereka itu sama-sama tunarungu, tetapi yang dibutuhkan mereka itu sangatlah berbeda. Bukan hanya itu saja, anak tunarungu juga disebabkan oleh faktor yang berbeda. Anak tunarungu selain membutuhkan bimbingan khusus,
mereka juga perlu mendapatkan dukungan mental atau psikis. Yang dari mana? Yang dari guru, dari keluarga, teman, dan khususnya orang tua. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saran. Menurut kelompok kami, kelompok 1, dengan adanya kegiatan observasi terhadap teman rungu ini, diharapkan kita sebagai sesama saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Untuk pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan dan mengadakan layanan khusus anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu. Sedangkan untuk orang tua atau guru diharapkan tetap memberikan dukungan dan bimbingan terhadap anak tunarungu atau siswa tunarungu.